Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ananda Putri Wardani dengan NPM 2018 15500 217 ingin menjelaskan tentang bisnis plan usaha saya untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah aplikasi kewirausahaan. Keripik Q merupakan sejenis makanan ringan, yaitu berupa keripik bawang yang bahan dasarnya mudah didapatkan di pasaran, teksturnya yang renyah, rasanya yang gurih, serta harga yang ditawarkan terjangkau, menjadikan produk ini tepat sebagai alternatif untuk menemani waktu luang Anda bersama rekan serta keluarga. Alasan memilih usaha. Produk keripik bawang menjadi sebuah produk atau cemilan yang kini banyak diminati oleh berbagai kalangan. Keripik bawang pun juga mudah diproduksi, di mana pengolahannya memang sangat simpel. Rasa keripik bawang yang gurih menjadi daya tarik bagi penikmatnya, serta harganya yang terjangkau menjadi nilai tersendiri di mata pelanggan. Profil usaha. Nama produk keripik Q. Jenis usaha makanan ringan atau cemilan. Alamat Jalan Cipinang Asem, Kelurahan Kebonpala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Alamat email anandaputri2208@gmail.com. Sejarah nama produk. Keripik Q ialah sebuah usaha rumahan yang memproduksi, mendistribusikan, serta menawarkan produk berupa keripik bawang. Nama keripik Q diambil dari kata keripik itu sendiri. Dengan nama itu, diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk membeli produk saya. Visi misi usaha. Visi usaha saya ialah memperkenalkan serta mempertahankan produk baik dari segi bahan maupun pengemasan, menarik dan diterima oleh masyarakat sebagai cemilan yang enak dan tentunya terjangkau. Misi usaha saya ialah yang pertama, menggunakan bahan baku yang berkualitas. Yang kedua, memberi pelayanan yang berorientasi pada pelanggan. Yang ketiga, menjadi wirausaha yang sukses. Tujuan usaha. Yang pertama, menarik minat konsumen dengan menyuguhkan cemilan yang enak serta terjangkau. Yang kedua, menciptakan wirausaha yang mandiri. Yang ketiga, tentunya untuk memperoleh laba atau keuntungan. Analisis SWOT usaha saya. Yang pertama, strength. Strength dari usaha saya ialah harganya yang terjangkau, bahan yang berkualitas, memiliki rasa yang gurih. Yang kedua, weakness. Weakness dari usaha saya ialah produk yang mudah ditiru, serta keripik akan mudah hancur jika disimpan dengan tidak hati-hati. Yang ketiga, opportunist. Opportunist dari usaha saya ialah tempat yang strategis, karena bertempat di rumah saya yang dekat dengan pemukiman warga, serta daya beli masyarakat yang cukup tinggi. Yang keempat, ada trade. Trade dari usaha saya ialah munculnya usaha yang sejenis. Analisis 4P. Yang pertama, produk. Produk yang saya jual ialah berupa cemilan keripik bawang. Yang kedua, price atau harga. Harga produk yang saya jual ialah Rp8.000. Yang ketiga, ada place atau tempat. Tempat produksi berada di rumah saya sendiri. Yang keempat, ada promotion atau promosi. Promosi yang saya lakukan melalui personal selling atau melalui mulut ke mulut, melalui media sosial, dan memberikan harga khusus bagi pembelian di atas 10 kg. Aspek produksi. Bahan baku, tepung terigu, mentega, bawang putih, telur, daun seledri, royco ayam, garam, dan air. Alat atau teknologi yang digunakan ada mesin penggiling, alat pres makanan, baskom, tampar bambu, tampar plastik, gunting, dan kompor gas. Kapasitas produksi. Dalam sehari, kami mampu membuat serta menjual 10 bungkus keripik bawang.
Bahan-bahan dan cara pembuatan. Bahan-bahannya yang pertama 1 kg tepung terigu, yang kedua 10 siung bawang putih, yang ketiga 250 gram mentega, yang keempat 1 butir telur, yang kelima daun seledri, yang keenam 2 saset Royco ayam, yang ketujuh garam secukupnya, yang kedelapan air secukupnya. Cara pembuatannya, yang pertama ulek bawang putih hingga halus, yang kedua campurkan semua bahan ke dalam satu wadah, yang ketiga adoni adonan hingga kalis, yang keempat setelah kalis bentuk adonan ke beberapa bagian bulatan, yang kelima kemudian giling adonan hingga ketipisan yang diinginkan, yang keenam potong-potong sesuai selera, yang terakhir goreng hingga coklat keemasan. Bahan pembuatan keripik bawang. Yang pertama ada tepung terigu 1 kg, yang kedua ada 250 gram mentega, yang ketiga ada 1 butir telur ayam, yang keempat ada 10 siung bawang putih, yang kelima ada 2 saset Royco ayam, yang keenam ada secukupnya daun seledri, yang ketujuh ada secukupnya garam, dan yang kedelapan secukupnya air. Cara pembuatan keripik bawang. Yang pertama haluskan bawang putih, terus masukkan semua bahan-bahan. Yang pertama tepung terigu, kemudian masukkan telur, yang ketiga masukkan mentega, yang keempat masukkan Royco, yang kelima masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan, yang keenam masukkan daun seledri, yang ketujuh masukkan garam secukupnya, dan yang terakhir masukkan secukup air. Berikutnya adoni adonan hingga kalis. Setelah adonan kalis, bentuk bulat-bulatan. Kemudian giling adonan hingga ke tipis yang diinginkan. Hingga ketipisan yang diinginkan, kemudian kita potong-potong adonan. Setelah dipotong-potong, kemudian kita goreng hingga coklat keemasan dan kita tiriskan. Aspek pemasaran. Yang pertama, geografi. Wilayah yang dijadikan target ialah sekitar rumah saya, serta wilayah Halim, Kramat Jati, Cililitan, serta Matraman. Yang kedua, demografi. Berdasarkan demografi,
Produk saya bertujuan pada semua kalangan masyarakat dan sekitar lingkungan rumah saya. Target pasaran. Sasaran saya adalah seluruh kalangan masyarakat serta semua kalangan usia. Saya memulai promosi dari sekitar tempat tinggal saya serta melakukan promosi pada teman-teman saya. Selain itu, saya juga melakukan promosi menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Aspek manajemen. Yang pertama, fokus terhadap produk yang dijual. Yang kedua, selalu melakukan evaluasi. Yang ketiga, mencatat laporan keuangan dengan teliti. Yang keempat, melakukan kegiatan promosi. Yang kelima, menyediakan customer service. Aspek keuangan. Modal awal atau biaya tetap. Yang pertama, alat giling seharga Rp150.000. Yang kedua, alat pres makanan seharga Rp150.000. Yang ketiga, baskom seharga Rp8.000. Yang keempat, tanpa bambu seharga Rp7.000. Yang kelima, tanpa plastik seharga Rp5.000. Yang keenam, gunting seharga Rp10.000. Yang ketujuh, timbangan seharga Rp100.000. Jadi, total modal awal atau biaya tetapnya Rp430.000. Biaya pembelian bahan baku dalam sebulan. Yang pertama, tepung terigu 1 bal seharga Rp170.000. Yang kedua, bawang putih sebanyak 2 kg seharga Rp50.000. Yang ketiga, blue band sebanyak 30 piece seharga Rp200.000. Yang keempat, telur ayam sebanyak 3 kg seharga Rp60.000. Yang kelima, daun seledri sebanyak 1 kg seharga Rp15.000. Yang keenam, raiko ayam sebanyak 2 renceng seharga Rp10.000. Yang ketujuh, garam sebanyak 5 pak seharga Rp10.000. Yang kedelapan, plastik 1 pak seharga Rp20.000. Yang kesembilan, minyak goreng 1 dus seharga Rp155.000. Total dari pembelian bahan baku dalam sebulan ialah Rp690.000. Keuntungan atau laba dalam sebulan. 10 bungkus per hari dikali Rp8.000 sama dengan Rp80.000. Rp80.000 dikali 30 hari sama dengan Rp2.400.000. Keuntungan dalam sebulan ialah Rp2.400.000 dikurang Rp690.000 sama dengan Rp1.710.000. Baik, sekian dari penjelasan bisnis plan usaha saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.